masdar maknawinya adalah masdar yang sesuai dengan fiilnya, hanya maknanya tidak lafadznya. Contohnya jalastu qu'uda, aku benar-benar telah duduk. Fiilnya yaitu jalasa, fa'ilnya tak mutarik, masdar maknawinya qu'uda. Olas Ustaz, afan. Berubah lagi sebentar ya, Pak. Lepas sampai satu. Monggo satu Iswan, kalau mau ditambahkan. Coba ada tambah. Iya. Makasih satu Iswan. Pak, lepas dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran katsiran. Nabi Fikri. Ustaz Iswan. Syukran katsiran. Mohon izin kami untuk melanjutkan di maf'ul mutlaq. Ini kalau di matan al-ajuriyah ini termasuk di bab al-masdar, babul masdari. Qala asy-syaikh al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-masdar wa al-ism al-mansub alladhi yajibu fa'ilan fi tasrif al-fi'l. Masdar ini posisinya ada di urutan ketiga ketika kita belajar fi'il, tasrif fi'il ya. Contoh halnya kayak tadi sudah disebutkan daraba yadribu darban. Nah, darban ini adalah masdar. Insyaallah kita sama-sama juga tahu dan belajar di kelas farad. Tadi juga disebutkan wa isman lafziyyun ma'ni wa ma'nawiyyun fa idza faqala hu lafzu fi'li fa huwa lafzi lahwa qataltu qatlan. Kalau tadi disebutkan yang sama sesuai dengan lafaz fi'ilnya, maka dinamakan masdar lafzi. Pokoknya qataltu qatlan. Qatala qatlan. Kemudian penulis menyampaikan wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Lahu jalastu qu'udan wa kuntu wuqufan wa ma asbaha dzalik. Apabila masdar itu menyesuaikan dengan maknanya, bukan secara lafaznya daripada fi'il itu berbeda ya lafaznya, maka ini dikenakan masdar ma'nawi. Contohnya qu'udan, yang mana fi'ilnya adalah jalasa. Qama sebenarnya qumtu ya. Kufan ini berbeda daripada fi'ilnya. Jadi dijelaskan tadi. Nah, ini contoh singkat saja yang akan kita tambahkan. Saja memang para berkesan waktu ini contoh kata la'iba hasanun li'ban. Itu la'iba sebagai fi'il atau fi'il, hasan sebagai fa'il, li'ban sebagai maf'ul mutlaq. Bila ditanyakan la'iba hasanun, maka boleh jadi pendengar ini masih bertanya-tanya, apakah Hasan bermain sambil apa itu? Lalu atau sungguh-sungguh bagaimana begitu. Nah, di sini tambahkan, dinyatakan dengan tambahan kata li'ban. Maka pendengar nanti akan paham bahwa Hasan bermain dengan sungguh-sungguh. Nah, kata li'ban ini
belakang tadi, ya, pada akhir kalimat dimaksudkan untuk menegaskan atau meyakinkan pendengar. Ada juga contoh kata yashrabu tiflu al-labana syurban. Syurban dengan tanwin ba ya alif di belakangnya itu adalah masdar daripada syariba. Syariba yashrabu. Digunakan untuk menegaskan atau meyakinkan pendengar tentang perbuatan yang dilakukan oleh subjek atau fa'il. Tadi disebutkan ya, fa'ilnya al-tiflu. Kemudian yang berikutnya kalimat shalla Muhammadun rak'ataini. Shalla fi'lun, Muhammadun fa'ilun, rak'ataini maf'ulun mutlaq. Shalla dari fi'il, kemudian Muhammad fa'il, kemudian rak'ataini maf'ul mutlaq. Ini di kata rak'ataini menegaskan akan jumlah hidangan perbuatannya tadi, mana Muhammad melakukan jumlah rakaat yang di sini 2 rakaat dalam sholatnya. Atau contoh yang lain, contoh kata lain, akala aliyun aklataini. Akala aliyun aklataini. Aklataini ya, ini menyebutkan bahwa menunjukkan berapa kali perbuatan yang dilakukan oleh si subjek, oleh pelaku, oleh fa'il. Yakni fa'ilnya di sini adalah Ali. Diartikan Ali makan 2 kali. Kemudian contoh lain, jara Khalidun jarban syari'an. Syukur Khalid. Baru tadi beberapa menit yang lalu saya tulis. Jara ini fi'il, Khalid fa'il, kemudian jarban ini adalah mausuf, syari'an sifat. Yang mana mausuf dan sifat ini fungsinya nanti sebagai maf'ul mutlaq. Kata jarban syari'an ya, ini menjelaskan sifat berlarinya Khalid. Jaro artinya berlari, dimana nanti arti keseluruhannya menjadi seperti ini kurang lebih. Khalid berlari cepat. Ya, syari'an, bukan artinya berlari lambat, bukan. Syari'an cepat, jarban tadi lari, berlari. Nah, ini untuk ketentuannya maf'ul mutlaq dapat kita simpulkan. Pertama, letaknya sesudah fi'il, maka tidak boleh diletakkan sebelum fi'il. Contoh, syurban syaribat tiflul laban. Saya setelah fi'il. Kemudian dibaca mansub, karena ini termasuk isim yang mansub ya. Isim yang mansub. Kemudian yang ketiga, untuk menegaskan atau meyakinkan pendengar bahwa suatu perbuatan benar-benar dilakukan oleh fa'il atau subjek, atau juga menjelaskan sifat perbuatan atau juga jumlah perbuatan yang dilakukan oleh si fa'il atau oleh subjek. Ini kasarnya. Mungkin saya tambahkan lagi. Jadi kita ambil
kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa keadaan maf'ul mutlaq, ahwal maf'ul mutlaq itu ada 3, yang mana pertama sebagai penegas sebuah perbuatan, apa istilahnya taukid, ya, taukid sudah dicontohkan. Yang pertama kata la'iba hasanul li'ba, atau yang kedua menyatakan bilangan atau jumlah perbuatan yang tadi dilakukan, yang sudah dicontohkan sholat Muhammadin roka'atan, atau yang menyatakan sifat atau jenis sifat jauh dan syariah. Itu juga keadaan maf'ul mutlaq. Amil yang menasabkan maf'ul mutlaq ini diantaranya ada fi'il tam yang mutasawwif, kemudian yang kedua isim masdar, yang ketiga isim sifat. Saya contohkan yang fi'il tam yang mutasawwif. Yang pertama contohnya wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Tamilu, ini contohnya. Yang kedua isim masdar. Nah, contohnya fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Jazaa'ukum isim masdar. Yang ketiga isim sifat was-soffa bis-soffa, isim sifat. Kemudian macam-macam tadi sudah disebutkan. Hukum maf'ul mutlaq. Hukum maf'ul mutlaq pertama tadi sudah disebutkan juga di ketentuan baca nasab wajib sini, ya. Ra'aituhu musri'an isra'an 'azima. Isra'an 'azim. Kedua wajib jatuh sesudah amil andai untuk menguatkan. Apabila untuk menyatakan jenis atau bilangannya maka boleh jatuh sesudah atau juga sebelumnya. Bahkan ijtihadan hasanan. Ijtihadan hasanan. Yang ketiga, amil maf'ul mutlaq boleh dibuang. Andai maf'ul mutlaq tersebut menyatakan jenis atau bilangannya, dan pun ada qarina atau hubungan yang mengindikasikan amil tersebut dalam artian menjadi jawaban dari suatu pertanyaan, dan contoh ijtihadan hasanah, itu dibuang, ya, amilnya. Lanjutkan Ustaz, boleh? Cukup? Silahkan kalau masih ada. Baik. Pengganti masdar pada maf'ul mutlaq. Pengganti masdar yang menjelaskan macamnya amil ada 13, yakni yang pertama kulliyah, yaitu lafaz yang menunjukkan keseluruhan masdar. Contohnya jidda kullal jiddi. Kemudian yang kedua ba'diyah, yaitu lafaz yang menunjukkan sebagian masdar. Nah, contoh darabtu zaidan ba'da darbi. Yang ketiga macamnya masdar. Nah, contoh raja'tul qahqara. Kemudian sifatnya masdar. Contohnya sirtu
ahsanas sayr. Yang kelima, keadaan masdar atau haknya. Untuk kata yamutul kafiru maitata su'in. Kemudian lafaz yang muradif atau menyamai makna dengan masdar. Contohnya ifrahil jadala, atau ada kata lain, kalimat lain, qa'adtu julusan. Qa'adtu julusan. Kemudian yang ketujuh, ada dhamir yang kembali pada masdar. Contoh, darabtuhu Zaidan, yang mana takdirnya darabtu darba Zaidan. Darabtu darba Zaidan. Darabtu ad-darba Zaidan. Itu takdirnya ini. Menjadi darabtuhu Zaidan. Kemudian yang kedelapan, ada isim isyarah yang diidhofahkan pada masdar. Contoh, darabtuhu dzalika darba. Yang dari isim isyarah dzalika. Lalu yang kesembilan, waktunya masdar. Contoh, alam tartamid 'ainaka lailata armada. Yang ke-10 ada lafaz ma al-istifhamiyah. Contoh, ma tadribu Zaidan. Yang 11 nama asy-syartiyah. Contoh, ma syi'ta fa ajlis. Ma syi'ta fa ajlis. Kemudian ada alatnya masdar. Contoh, darabtuhu sawqan. Darabtuhu sawqan. Yang ke-13, ada hitungannya masdar. Contoh kata kalimat, darabtu Zaidan thalatha darbati. Ke-13 macam amil, ya, yang mana jadi pengganti masdar. Kemudian pengganti masdar yang lain yang gunanya untuk mentauhidkan amilnya itu ada 3, yaitu contoh yang pertama lafaz yang muradif dengan masdar. Contoh, ifrah jadalan. Ifrah jadalan. Jadalan apa? Akhirnya. Kemudian yang kedua, lafaz yang bertemu dengan istiqaq masdarnya. Contoh kalimat tabattal ilaihi tabtina. Tabattal ilaihi tabtila. Yang ketiga, isim masdar. Contoh, tawaddu'a wudu'an. Tawaddu'a wudu'an. Kemudian mentasniyahkan dan menjamakkan masdar. Masdar yang menjadi maf'ul mutlaq, yang mentauhidkan amilnya, selalu berbentuk mufrad. Nah, tidak boleh ditasniyahkan atau dijamakkan karena menempati pada tempatnya mengulangi fi'il. Sedangkan tidak boleh ditasniyahkan atau dijamakkan. Fi'il ini tidak boleh ditasniyahkan atau dijamakkan. Contohlah, darabtu Zaidan darban. Yang pertama. Yang kedua, sedangkan masdar yang menjelaskan hitungannya amil, maka dibolehkan tasniyah atau jamak. Contoh, darabtuhu darbat. Darabtuhu darbat. Darbatan. Darabtuhu darbataini. Darabtuhu darbatan.
Lalu masdar yang menjelaskan macamnya amil maka dibolehkan tasniyah atau boleh juga jamak apabila macamnya berbeda. Contoh, sirtu sayra zaidil hasana wal qabiha. Sirtu sayra zaidil hasana wal qabiha. Sirtu, saya berjalan seperti dua jalannya Zaid, yang baik dan yang buruk. Kemudian berikutnya pembuangan amilnya masdar. Nah, masdar yang mentaukidkan amilnya ini pertama tidak boleh dibuang karena masdar tersebut didatangkan untuk menetapkan maknanya amil dan menguatkannya, serta yang membuangnya akan menghilangkan tujuan tersebut. Ada contoh kata kalimat seperti ini, dorobtu dorban zaidan. Nah, ini nggak boleh diucapkan dorban zaidan, nggak boleh, dorobtunya nggak boleh dibuang. Ya. Selanjutnya yang kedua, masdar yang tidak mentaukidkan amilnya boleh dibuang. Ini ada dua macam hukum. Yang pertama jawaz atau boleh, yaitu pada pertanyaan. Contoh, ayu sayri sirta. Lalu dijawab sayra zaidin. Taufirnya yang mana ada kata sirtu sayra zaidin, sirtunya dibuang, dihapus. Begitu. Kalau ada pertanyaan lain. Contoh, kam dorobta zaidan. Dorobta zaidan, berapa kali ya kamu mukul Zaid? Kamu jawab dorbata ini. Nah, ini aslinya ya ada kata dihapus, ya ini dorobtu dorbata ini. Dorobtu dorbata ini. Nah, yang kedua wajib. Kalau tadi jawaz, sekarang yang wajib, yang mana apabila berada pada masdar yang penggantinya, masdar yang mengganti pada fi'ilnya. Ini ada dua makna, yakni makna tholab dan makna khobar. Makna tholab ini ada amar, nahi, doa, dan taubih. Ya, contoh yang amar, lafaz nadlan yang bermakna undul dalam syair, ala hina aha jullu umurihim wa nadlan juraiqul mali nadlat ta'alibi. Yang mana maknanya ala hina aha jullu umurihim, kurang lebih ketika banyaknya perkara membuat lalai dan lengah manusia, wa nadlan juraiqul mali nadlat ta'alibi, ambillah dengan cepat hartanya seperti mengambil musang. Ini yang bermakna tholab amar. Makna yang nahi yang kedua, contoh kalimat qiyaman la qu'udan, yang mana takdirnya adalah wa la ta'ud gitu. Kemudian yang maknanya doa, contoh suqoyalak. Suqoyalak artinya apa? Suqoyalak yaitu saya memohon hujan kepada engkau, kepadamu, kepada Allah ya. Yang keempat taubih, contoh atawaniyan wa qad jadda sahibuka. Atawaniyan wa qad jadda sahibuka. Atawaniyan artinya tunda-tundalah, wa qad jadda sahibuka, sementara teman-temanmu telah bersungguh-sungguh. Ini yang makna tholab. Yang kedua makna khobar. Ini ada makna khobar simai, ada makna khobar qiyasi di sini. Yang simai pertama, contoh kalimat af'al wala karamata.
af'alu wala karamata, yang mana takdirnya adalah akrim. Yang kedua biasi. Ini contohnya pada banyak tempat. Pada misal berikutnya nanti. Nah, ini tadi masdar yang tidak mentaukidkan amilnya, boleh dibuang, dan ada yang tidak mentaukidkan amilnya boleh juga dibuang. Jadi pertama tidak boleh dibuang apa? Yang kedua tidak mentaukidkan ini boleh dibuang. Kemudian masdar yang mentafsirkan kalimat sebelumnya. Tafsil ya. Tafsil. Contoh lafaz imma manna, yang mana dari firman Allah Ta'ala idza aqantumuhum fashuddu al